Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Apa yang ada di benak kalian saat melihat ilustrasi ini? Adakah pertanyaan yang muncul di dalam benak kalian? Ilustrasi ini merupakan kumpulan dari benda-benda langit. Luar biasa cantik ya. Sungguh sangat menakjubkan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Benda-benda langit ini tersebar di alam semesta dalam kumpulan-kumpulan yang disebut sebagai galaksi. Kita dan planet bumi berada pada galaksi Bima Sakti atau yang universal disebut dengan galaksi Milky Way. Tepatnya pada solar system atau disebut dengan sistem tata surya. Sistem tata surya terdiri dari beberapa benda langit penyusunnya, antara lain matahari. Merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya dan energi panas, juga memiliki gaya tarik gravitasi yang sangat kuat, sehingga mampu membuat planet dan benda langit lainnya bergerak mengelilinginya. Bintang pada sistem tata surya adalah matahari, yang merupakan bintang terbesar keempat di galaksi Bima Sakti. Planet merupakan benda langit yang berukuran besar namun lebih kecil daripada bintang. Benda langit ini tidak memancarkan cahaya dan bergerak pada lintasan tertentu yang disebabkan oleh gaya gravitasi matahari. Lintasan ini disebut dengan orbit. Planet dibagi menjadi dua kategori, yaitu planet luar dan planet dalam. Pembagian tersebut didasarkan oleh letak planet dari sabuk asteroid. Sabuk asteroid merupakan tempat berkumpulnya para asteroid. Asteroid ini berkumpul di sebuah lintasan yang berada di antara jalur lintasan orbit dari planet Mars dan planet Jupiter. Asteroid merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya, ukurannya lebih kecil daripada planet dan tidak memiliki satelit ataupun lapisan atmosfer, serta selalu bergerak hanya dalam lintasan sabuk asteroid. Di dalam sabuk asteroid ini memiliki 4 asteroid yang paling besar yang pernah diteliti, diantaranya Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygiea. Ukuran terbesar asteroid yang ada di tata surya kita adalah asteroid yang bernama Ceres. Asteroid ini memiliki ukuran diameter sekitar 950 km. Selain itu, ada juga asteroid yang memiliki ukuran sangat kecil sehingga keberadaannya terlihat seperti batuan biasa yang melayang di luar angkasa. Dalam tata surya kita ada sekitar 150 juta asteroid yang sudah dikonfirmasi keberadaannya oleh para astronom. Setidaknya ada sekitar 1,9 juta asteroid yang memiliki ukuran sekitar 1 km. Namun ada hal unik di dalam fakta asteroid ini. Asteroid yang bernama Ceres atau juga asteroid terbesar, pada tahun 2006, asteroid ini telah ditetapkan sebagai planet kerdil. Dikarenakan asteroid ini memiliki sifat seperti planet, yaitu mengorbit dan memiliki jalur lintasan tersendiri dengan matahari, ditambah lagi memiliki ukuran yang cukup besar. Selain asteroid di dalam tata surya, kita juga memiliki sebuah objek luar angkasa yang lain. Objek ini memiliki ciri mirip seperti asteroid, namun objek ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, yaitu dapat bercahaya layaknya sebuah bintang. Namun sesungguhnya cahaya tersebut merupakan pantulan dari cahaya matahari. Benda langit ini berukuran lebih kecil dari asteroid, komet,
begitu kita menyebut benda angkasa yang satu ini karena ciri fisiknya seakan-akan dapat memancarkan cahaya dan memiliki ekor, maka dari itu komet sering disebut juga sebagai bintang berekor. Terbentuknya komet diperkirakan berada pada waktu yang sama dengan saat terbentuknya tata surya. Pada tahun 1950, seorang astronom yang bernama John Oort berteori bahwasanya matahari dikelilingi oleh kabut-kabut besar yang memiliki jarak ratusan kali lipat jarak bumi dengan matahari. Ini dipercaya terdiri dari material yang akan menjadi cikal bakal komet. Ketika material tersebut keluar dari sabuk komet dan memasuki tata surya bagian dalam, maka disitulah komet terbentuk. Komet biasanya terletak jauh dari matahari. Untuk saat ini, keberadaan komet yang dapat diketahui para astronom adalah komet yang memiliki jarak sekitar 2,5 satuan astronomi. Jika diartikan, ini memiliki jarak sekitar 375 km dari matahari. Lebih dari itu, para astronom belum dapat mengetahuinya lebih lanjut dengan alasan jarak yang sangat jauh dari sumber panas. Komet tersusun dari beberapa bagian, di mana bagian ini yaitu inti, koma, dan bagian ekor. Inti komet terbentuk dari kristal es dan gas yang membeku. Inti dari komet ini memiliki ukuran sekitar satuan kilometer saja. Bahkan komet dengan ukuran inti terbesar saat ini hanya memiliki ukuran 10 km. Berikutnya adalah bagian koma. Bagian ini terdiri dari es dan debu. Ketika komet mendekati matahari dengan jarak sekitar 150 juta kilometer, komet mulai dapat memunculkan ekornya. Ekor komet ini terbentuk dari bagian koma. Ketika komet mendekati matahari, bagian koma dari komet akan memanjang dan terbentuklah bagian ekor pada komet. Ekor ini dapat memanjang sekitar 100 juta kilometer jauhnya. Untuk saat ini, komet yang paling terkenal adalah komet Halley. Komet ini ditemukan oleh seorang ahli astronomi yang bernama Edmund Halley pada tahun 1705. Komet ini terlihat muncul setiap 71 tahun. Komet Halley terakhir terlihat pada tahun 1986. Dan apabila kita memiliki umur panjang, maka kita akan menyaksikan komet ini melintas pada tahun 2061 mendatang. Dan yang kalian lihat di video ini adalah bentuk dari meteoroid. Meteoroid adalah bebatuan luar angkasa yang berukuran sangat kecil. Jika asteroid dan meteor bergerak pada jalur orbitnya sendiri, meteoroid akan selalu melayang-layang secara bebas dan tidak mengorbit pada objek apapun. Para ilmuwan berpendapat bahwa meteoroid terbentuk dari pecahan komet maupun asteroid. Ketika sebuah meteoroid tertarik oleh gravitasi dari salah satu planet, misalkan saja bumi, banyak dari meteoroid-meteoroid ini di luar sana gagal untuk menyentuh permukaan bumi. Hal ini terjadi karena gesekan dengan lapisan atmosfer dan habis sebelum menyentuh permukaan planet kita. Proses jatuh dan terbakarnya meteoroid ini terkadang bisa terlihat jelas dari bumi dan itulah yang dinamakan meteor. Atau sebagian orang juga sering menyebutnya bintang jatuh. Untuk beberapa meteor yang memiliki ukuran cukup besar, terkadang ketika meteor itu jatuh dan tidak terbakar sampai habis di atmosfer, pecahan meteor ini akan sukses mencapai permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga yang sangat luar biasa. Meteor yang selamat sampai ke bumi inilah yang dinamakan meteoroid. Salah satu peristiwa jatuhnya meteoroid yang terkenal adalah yang terjadi di Arizona, Amerika Serikat.
Hal itu terjadi sekitar 50.000 tahun yang lalu. Peristiwa tersebut membentuk sebuah kawah dengan kedalaman 107 km dengan lebar hampir 1,5 km. Hmm, kira-kira apa yang terjadi saat itu ya?